Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Falau fa'alaha bisalamin wahidin wa qada ala ra'si kulli rak'ataini. Falau fa'alaha, mongko lamun ngelakoni sapa man ing tarawih, mongko lamun ngelakoni sapa man ing tarawih bisalamin kelawan salam wahidin kang siji, wa qa'ada lan lungguh sapa man ala ra'si kulli rak'ataini ing atase akhire saben-saben rong rakaat, ing atase akhire saben-saben rong rakaat. Sahhat mongko sah apa tarawih ma'al karahati sertane kemakruhan, ma'al karahati sertane kemakruhan. Amma idza lam yaq'ud, anapun ing dalem nalikane ora lungguh sapa man, anapun ing dalem nalikane ora lungguh sapa man ala ra'si kulli rak'ataini ing atase akhire saben-saben rong rakaat. Fa fihi mongko iku ing dalem lam yaq'ud, dalam yaq'ud ikhtilaful madzahibi, utawi ikhtilafe piro-piro madhab atau nulayani piro-piro madhab. Amma syafi'iyatu, anapun utawi ulama syafi'iyah, ulama madhab syafi'i, iku faqalu dawu sapa syafi'iyah yajibu wajib apa ayu salima nyenta salam sapa man
min kulli rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Fa idza shallaha mongko ing dalem nalikane salat sapa man ing tarawih, mongko ing dalem nalikane salat sapa man ing tarawih bisalamin kelawan salam wahidin kang siji lam tasihha mongko ora sah apa tarawih. Qa'ada padha uga lungguh sapa man. Qa'ada padha uga lungguh sapa man am lam yaqud utawa ora lungguh sapa man. Ala ra'si kulli rak'ataini ing atase akhire saben-saben rong rakaat. Ziyadatun utawi tambahan. Iku fala buddha mongko wajib fala buddha mongko wajib indahum mungguhe asy-syafi'iyyatu indahum mungguhe asy-syafi'iyyatu apa min au yusalliha saking nyento salat sapa man ing tarawih apa min au ayyusalliha saking nyento salat sapa man ing tarawih rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat. Wa yusallima lan salam sapa man ala ra'si kulli rakaataini ing atase akhire saben-saben rong rakaat. Qala dawu sapa asy-syaikhu syekh guru atau ulama wa ammal hanafiyatu anapun utawi ulama Hanafiyah madhab Hanafi iku faqalu dawu sapa al-Hanafiyatu idza shalla ing dalem nalikane salat sapa man arba'a raka'atin ing patang rakaat bisalamin kelawan salam wahidin kang siji nabat mongko ganteni apa arba'a raka'atin mongko ganteni apa arba'a raka'atin an raka'ataini saking rong rakaat an raka'ataini saking rong rakaat ittifaqan hale sepakat
atau ittifaqan hale ngepasi. Wa idza shalla lan ing dalem nalikane salat sapa man aktsara ing luwih akeh min arba'i rakaatin saking papat pira-pira rakaat bisalamin kelawan salam wahidin kang siji ikhtalafa mongko persulayaan apa atas hihu olehe nyoheh aken atau bener aken fihi ing dalem tashih faqila mongko den ucap aken yanubu ganteni apa salam an syaf'in saking genep akan rokaat an syaf'in saking genep akan rokaat minat tarawihi saking tarawih wakila lan den ucap akan yafsudu mananya yafsudu rusak apa tarawih rusak apa tarawih terus ya ngantuk sedikit lagi terus apa udah ya terusin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Falau fa'alaha bisalamin wahidin wa qa'ada ala ra'si kulli rak'ataini sahhat ma'al karahati. Apabila seseorang melakukan sholat tarawih dengan satu kali salam wa qa'ada dan duduk pada akhir setiap 2 rakaat shohat maka sah tarawihnya ma'al karahati beserta hukum kemakruhan. Amma idza lam yaqud adapun ketika tidak duduk pada akhir 2 rakaat maka hukumnya ikhtilaful madzahibi perbedaan antara beberapa madhab
perbedaan madhab. Serahkan dulu, ngantuk dulu. Seseorang yang sholat tarawih yang 4 kemarin itu, 4 salam, 4 salam, bagaimana hukumnya? Atau ini sholat duduk pada akhir 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam, sahat, hukumnya sah, mal karoha beserta makruh, hukumnya makruh. Akan tetapi ketika meninggalkan duduk, artinya 4 rakaat kemudian 1 salam, 4 rakaat 1 salam, maka hukumnya berbeda-beda madhab. Antara madhab itu berbeda-beda hukumnya. 4 kali 4 rakaat salamnya 1, berbeda-beda. Bagaimana perbedaannya? Amma syafi'iyatu faqalu yajibu ayusallima min kulli rak'atain. Menurut ulama madhab Syafi'i, wajib hukumnya salam di setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu hukumnya wajib. Karena Imam Syafi'i merujuk pada hadis Rasulullah, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2. Fa idza lam shallaha bi salamin wahidin lam tasihan. Tapi kalau salamnya ternyata 4 rakaat kemudian salam, menurut Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, lam tasihha, maka tidak sah. Qa'ada am lam yaq'ud, baik itu duduk atau tidak duduk pada akhir 2 rakaat. Maksudnya duduk itu kan tasyahud, kayak tasyahud tapi nggak pakai tasyahud. Kalau 4 itu loh. Ada. Jadi kalau sholat 4 itu mirip kayak sholat isya. Sholat tarawih 4 rakaat salam kayak sholat isya kan. Jadi ada duduknya, ada tasyahudnya. Nah, sholat yang seperti itu tuh, sholat tarawih yang 4 rakaat kemudian setiap 2 rakaat ada tasyahud, itu hukumnya khilaful madhahib. Ulama madhab berbeda pendapat. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah sholat seperti itu. Harusnya tarawih itu 2 salam, 2 salam. Baik mau dikasih tasyahud, duduk dulu, dipisah dengan duduk, atau langsung naik, tetap hukumnya tidak sah. Syafi'i. Nih, jadi kita itu ngambil yang ini, ngambil yang Imam Syafi'i. Terus kalau dipisah pakai tasyahud, paham nggak? Kayak sholat isya, sholat tarawihnya, itu sah, tapi makruh, gitu loh. Sah, tapi makruh. Tapi menurut Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i hukumnya tidak sah.
ziyadatun, tambahan, NB, notebook, ziyadatun fala budda indahum min ayusalliyaha raq'ataini wa yusallimu ala ra'si kulli ra'atin. Tambahan, wajib hukumnya bagi ulama madhab Syafi'i melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat dan salam pada akhir dari 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat salam, tiap 2 rakaat salam. Tuh. Ada yang nggak salam, ya kayak tasyahud aja, persis kayak sholat isya. Ini perbedaan ulama. Tuh. Nanti menurut madhab yang lain beda lagi. Tapi ada kaidah dalam perbedaan madhab, perbedaan ulama. Khilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama adalah rahmat, kasih sayang. Jika ada ulama yang beda pendapat, itu karena sayangnya dengan umat. Nah, ini ulama-ulama yang benar-benar ini, nggak asal ulama-ulamaan. Ada kan ulama-ulamaan? Ada nggak? Ya ulama-ulamaan. Ilmunya nggak cukup, santren juga enggak, belajar dari buku, sholatnya pakai tutorial, nggak ada. Ini ulama-ulamaan. Ilmunya tidak bersanad, ilmunya tidak ada sanad nyambung ke Rasulullah. Ini namanya ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan itu kalau ngajar ngaji ya ngaji-ngajian. Jadi mereka punya pondok-pondokan, punya santri juga. Santri. Kalau kalian ngikut mereka nanti masuk surga pakai surgaan. Kalau ngikut ulama-ulamaan, silakan. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu memegang erat sanad keilmuan. Harus ada sanad keilmuan yang menerus nyambung dengan Rasulullah. Sanadnya. Ini yang bikin selamat. Ulama ini yang begini nih. Ulama yang menyelamatkan dunia akhirat, ulama yang punya sanad sampai Rasulullah. Apa mudah? Oh susah. Nyari ilmu, nyari guru yang bersanad seperti ini susah loh. Enggak gampang, enggak. Bukan lagi ta'limul muta'alim. Bagaimana ikhtiarnya mencari guru, enggak gampang kan? Harus istikharah. Kemudian harus diskusi dengan masyayikh-masyayikhnya. Pindah pesantren aja tuh harus diskusi dulu. Gitu. Sama kiainya, sama gurunya. Ridhonya ini nih yang dicari. Kalau asal ngaji saja, pengen bisa ngaji doang, nggak usah mondok. Dari YouTube juga bisa kamu belajar. Gitu. Dari YouTube bisa. Bukaan. Dari Google kan bisa. Rukun sholat. Nanti keluar. Perbedaan madhab sholat tarawih. Nanti keluar. Oh, baca. Tapi ilmu yang seperti itu tidak punya sanad. Google tidak punya sanad ke Rasulullah. Rasulullah nggak ngerti Google. Artinya ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kelak semua orang, ilmunya, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya akan dihisab oleh Allah. Dihisab langsung yang menghakimi Allah. Alaihissallahu bi'ah kamil hakim. Allah yang akan menghakimi.
sholat 11 dengan sholat yang 2-3, nanti dihakimi oleh Allah siapa yang menang, nggak tahu, belum ke sana. Ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, kita ini cuman pengikut Ahlus Sunnah. Ditanya, kalau ditanya tinggal ditanya gurunya, kamu kenapa sholatnya 23? Ikut siapa? Ustaz Ja'far. Gitu. Aman, santai. Ustaz, Ja'farnya sini. Kamu ikut siapa? Ikut kiai. Mana kiainya? Seret lagi terus sampai Rasulullah. Nah, kalau kamu lihatnya di Google, dari mana kamu? Dari Google. Mana Google-nya? Gimana? Mana Google-nya? Tidak bisa mensyafaati, tidak bisa memberikan syafaat. Nah, kelak Rasulullah di alam mahsyar mensyafaati umatnya, ada tanda. Ada tanda. Tandanya 2. Oh, ini dapat syafaat, ini enggak. Tandanya 2. Yang pertama, orang yang ahli sujud. Ahli sujud. Nanti sama Allah dihisab. Cirinya Rasulullah yang tahu. Mana ini? Terus ya ahli ibadah berartilah. Terus yang kedua, orang yang ahli wudhu. Dari anggota wudhunya dia nyala. Ada tanda-tanda wudhu loh. Makanya wudhunya jangan asal-asalan ini. Wudhunya kira-kira memakai ilmu. Sebab menjadi tanda nanti. Menjadi tanda. Di akhirat itu nanti jelas. Gitu. Ciri tanda-tanda. Nanti Rasulullah yang akan mencari sendiri. Beliau nanti bawa bendera besar. Mencari umatnya mana. Yang ada tanda-tandanya itu. Nanti akan kelihatan kita semua ini. Di akhirat tuh. Orang yang ahli sujud. Oh, berarti yang jidatnya hitam. Bukan. Jidat hitam itu bukan ciri ahli sujud. Di sininya hitam 2, bukan. Itu sih masalah kulit aja. Kulitnya mungkin berbeda. Nyatanya Rasulullah yang ahli sujud, ahli ibadah, tidak ada ciri-ciri Rasulullah jidatnya hitam, nggak ada. Tapi di dalam kitab Risalah Rasulullah itu menerangkan Rasulullah giat sholat, giat ibadah, itu yang dicirikan adalah kakinya Rasulullah yang bengkak. Kakinya bengkak karena terlalu banyak duduk. Makanya nggak apa-apa kalau kamu dikiran lama kesemutan, nggak apa-apa, biarin. Sholat lama kakinya kesemutan, bengkak, nggak apa-apa. Itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Nah, orang ibadah itu bukan hanya benda-benda yang akan bersaksi. Sekelas debu-debu, butiran debu yang dihembuskan oleh angin, ini akan menjadi saksi loh. Kamu dari jalan dari sana kamar sampai ke sini, ada debu-debu yang terinjak, yang melayang, kemudian ada pepohonan yang kamu lewati, itu akan menjadi saksi. Gitu loh. Kamu ibadah enggak? Wah, itu ada pohon, nanti bisa berbicara. Mangga busuk, ngomong. Semuanya bisa berbicara. Makanya niat itu penting. Kalau ibadahmu pakai niat, jalan
jalan menuju ibadah saja yang kamu lewati, baik bebatuan atau dedaunan atau pepohonan, akan bersaksi. Tapi kalau tidak niat, enggak. Ngaji sana, ngaji, ya niatnya cari rame-rame aja, ikut-ikut, atau karena si doi ikut ngaji. Enggak, itu enggak dapat. Enggak dapat. Kata Imam An-Nawawi, perbedaan orang itu beribadah atau tidak itu di niatnya. Kalau dia beribadah kemudian gak niat, sama seperti mainan. Kamu lo puasa, kemudian malamnya tidak nawaitu shoma ghadi, enggak. Ya kayak mainan aja, dapat pahala, ya enggak niat toh. Menurut Imam Nawawi. Makanya kalau ikut taraweh aman, kan ada niatnya ya. Nah itu shoma ghadi, ya itu ada niatnya. Lah kalau enggak taraweh berarti enggak niat. Nah ini keuntungan taraweh ini. Ikut taraweh lah. Itu perbedaan ulama. Qala asy-syekh, berkata seorang syekh ulama. Tadi perbedaan dari imam, pendapat dari ulama Syafi'i. Sekarang pendapat dari Imam Hanafi. Wa ammal Hanafiyatu, adapun ulama bermadhab Hanafi berkata, idza shalla arba'a raka'atin bisalamin wahidin nabat an raka'ataini ittifaqan. Salat 4 rakaat dengan salam 1 nabat, maka menjadi ganti dari 4 rakaat itu, menjadi ganti an raka'ataini dari 2 rakaat. Ittifaqan, sepakat maksudnya sepakatnya madhab Hanafi. Jadi salamnya itu ganti dari tasyahud gitu loh. Kalau seumpama sholat wajib itu pengganti dari tasyahud awal salamnya. Terus bagaimana hukumnya? Belum ngomongin hukum ini. Wa idza shalla aktsara min arba'i raka'atin bisalamin wahidin ikhtalafat tashih. Itu kalau sholatnya 4. Nah sekarang apabila sholatnya lebih banyak daripada 4 rakaat tarawih, berarti kan dengan salam 1, 4 rakaat salamnya 1, sedangkan sholatnya masih banyak kan tarawih. Ikhtilafa at-tashih, maka hukumnya ikhtilaf, perbedaan dalam penashihkan. Artinya kurang bener lah, nggak ngomong salah batal nggak, tapi kurang bener. Paham nggak? Nah begini, contohin lagi lebih simpel. Ada 4 rakaat sholatnya cuman itu, ada 4 rakaat sholatnya banyak. Contoh sholat duha 4 rakaat, sholatnya cuma 4. Atau sholat hajat 4 rakaat, langsung 4. Kalau madhab Hanafi boleh. Tapi kalau sholatnya lebih daripada 4, setelah 4 salam kemudian bangun lagi tarawih. Tapi kalau sholatnya sholat tarawih, ikhtilafut tashih, kurang bener, beda penashih. Itu hukumnya. Faqila, maka diucapkan yanubu an syaf'in minat tarawihi waqila yafsudu. Apa tadi? Menggantikan salam untuk menggenapkan rakaat dari sholat witir
dari sholat tarawih, wakila yafsudu, maka sholatnya rusak. Enggak batal tapi rusak. Asli. Batal itu bukan rusak. Kalau batal itu sudah melakukan, kemudian di pertengahan batal gitu loh ya. Kalau rusak ya sudah dari awal sudah rusak. Paham nggak? Pelong-pelong. Contoh lagi. Seperti ada perempuan nikah, tapi sudah hamil, DP, icip. Akhirnya karena ketahuan dia dinikahkan dalam keadaan perempuannya dinikahkan. Saya terima nikahnya Marfu'ah binti Slamet dengan mas kawin seperangkat alat sholat plus kotak amal. Alat sholat kan berarti kotak amal, kipas angin. Bagaimana hukum nikahnya? Ini hukum nikahnya fasakh. Fasakh itu rusak. Batal? Enggak batal, rusak. Kalau batal itu dari awal melakukan sah, kemudian di tengah-tengah jalan ada masalah. Nah, ini enggak, pokoknya dari awal rusak, nikahnya rusak. Nikahnya rusak, bukan tidak sah, rusak. Makanya enggak boleh. Ini dosanya para Pak Lebe. Dosanya Pak Lebe itu. Mau aja nikahin. Makanya janganlah kalau jangan jadi penghulu itu janganlah gitu. Kira-kira banyak dosanya. Terus yang sudah nikah itu bagaimana yang sudah hamil? Loh, harusnya kalau mau dinikahin nunggu anaknya lahir. Nanti keburu kabur dong. Buru kabur ya dirantai. Biar ya kabur. Ya maksudnya didatengin, tanda tangan di atas matre, cap 3 jari, plek. Nah, tuh. Terus kalau sudah kejadian dinikahkan bagaimana? Loh, kalau anaknya lahir harus nikah ulang. Harusnya coba. Ada nggak penghulu-penghulu begitu yang nikahin orang hamil terus dinikahkan kemudian nikah lagi, ada nggak? Enggak. Dosa nggak itu? Dosa. Loh. Makanya kalau mau kerja di KUA, ya belajar dulu fikihnya lebih tuh. Semangatnya aja ada duitnya. Hati-hati loh ya. Jangan mau jadi KUA. Dosanya banyak. Ini. Ya. Fikih itu kadang keras, kadang lunak. Fikih itu kadang keras, kadang lunak. Tergantung masalahnya seperti apa. Kalau masalahnya masalah wajib, harus tegas. Tapi kalau hanya masalah sunnah, jangan keras-keras. Contoh, sholat witir. Kita kalau sholat tarawih, sholat witir berjamaah kan? Itu padahal nggak ada hadis sholat sunnah berjamaah, itu nggak ada. Nggak ada anjuran sholat witir berjamaah. Dilihat. Sholat tahajud berjamaah. Wah, ini bentar lagi kan tanggal 20 ada sholat tasbih berjamaah. Nggak ada padahal. Tapi itu sunnah. Tapi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Nyatanya tidak ada dalil yang melarangnya. Kamu sholat duha berjamaah tidak masalah. Karena pada zaman Rasulullah juga ada yang seperti itu. Tapi bukan Rasulullah yang buat. Ada orang sakit, ada sahabat sakit, pengen bikin kenang-kenangan, ngundang Rasulullah. Waktu itu sholat duha.
pengen sholat duha bersama-sama jamaah dengan Rasulullah. Dan ada Rasulullahnya. Tidak komentar, diam saja. Bahkan di situ Rasulullah meluruskan sofnya, luruskan. Satu keluarga sholat berjamaah, sholat duha, nggak masalah, nggak masalah. Cuman jangan difatwakan, nggak usah ngajak-ngajak orang, sendiri aja. Oh, jadi lentur Rasulullah tuh begitu. Awas loh, sekali lagi nggak usah keras-keras. Masalah sunnah nggak usah diperdalam. Ini ribut. Setiap bulan puasa pasti ribut. Sama seperti setiap Natal ribut. Coba, setiap bulan puasa ribut ya. Ribut. Yang 11, ada yang 23 ribut. Natal ribut. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ada yang boleh selamat Natal. Dan setiap tahun ribut. Tapi nyatanya yang nggak boleh ikut selamat Natal juga ikut liburan loh. Mana loh? Ikut diskon Shopee. Padahal dia ngelarang, ngeharamin ya. Ini nggak boleh nih, Natal ini haram ini. Mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Tapi ada diskon Natal di Shopee, dia ikut. Ini kan bodoh itu. Oh gitu. Terus Rasulullah memperbolehkan ketika sahabat sholat sunnah berjamaah di rumahnya. Sekali lagi, ini namanya sunnah takririyah, sama dengan sholat tarawih. Rasulullah keras-keras boleh. Pokoknya kalau masalah sunnah nggak usah diperdebatkan. Ini masalah tarawih 11 apa, silakanlah. Itu masalah sunnah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Sunnah ini, ya kan? Cuman yang nggak sholat ya jangan menyepelekan orang yang sholat. Gitu. Ya Rasulullah begitu. Jadi caranya berdakwah, kamu yang sudah belajar di pesantren, sudah berilmu, kelak terjun di masyarakat menghadapi orang-orang bodoh, ya harus jadi orang bodoh. Harus jadi orang bodoh dulu, mengikuti dulu. Itu loh caranya. Jangan langsung dihukum ini. Kamu pulang dari pondok ke rumah, ada teman kamu yang belum sholat. Kamu harus mengikuti dulu, ikut main dulu. Kemudian waktunya sholat, saya sholat dulu. Begitu. Enggak boleh langsung, enggak mau dia, enggak pernah sholat, kafir. Sholat sholat sama dia kafir. Jangan begitu loh. Coba lihat. Rasulullah saja kalau mengetahui orang-orang bodoh yang seperti itu, kamu pikir sahabat itu pinter-pinter? Ada yang bodohnya. Yang bodohnya ada sahabat itu loh. Kira pinter semua. Enggak. Zaman sahabat belum ada fikih. Sayyidina Umar tuh nggak pernah pakai sandal. Masuk masjid langsung sholat. Belum ada fikih. Nggak ada pelaturan-pelaturan najis. Kemarin ada sahabat yang kencing di situ aja. Itu cuman karena padang pasir. Cuman diuruk pasir lagi aja, sudah selesai. Loh. Jadi yang ditiru Rasulullah dakwah itu mengajak-ngajaknya. Ada sahabat orang Badui. Dulu pernah diceritakan, pernah dikisahkan. Ingat kan, ada orang Badui yang berangkat haji semaunya sendiri itu. Di orang Badui bodoh. Orang kampung lah, pelosok. Di Mekah juga ada pelosoknya. Mekah pelosok sana. Dia itu orang yang paling pinter di daerahnya. Di desanya dia paling pinter. Cuman ketika dia masuk ke Mekah di golongan sahabat, jadi orang paling bodoh. Tapi pede loh. Bodoh pede loh. Hebat ini. Pede. Waktunya musim haji, dia ikut haji. Dia nggak pernah bisa belajar doa apa-apa, nggak pernah.
Cuman cintanya sama Rasulullah luar biasa. Luar biasa. Cinta sama Rasulullah. Dia belum pernah tahu sama Rasulullah, tapi senengnya minta ampun. Ya kayak kamu lah gitu loh. Nggak ngerti Rasulullah, sholawatan, Syekh Hermani kan muter. Padahal dia belum bertemu Rasulullah, gayanya loh. Saya nggak apa-apa lah daripada enggak kan. Itu ada sahabat Badui haji, itu cuman doanya ya Karim. Dan sambil loncat-loncat. Muter Ka'bah kan harusnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini enggak. Orang enggak mondok. Sambil loncat-loncat dijanjin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Khusyuk tapi doanya ya Karim doang. Sahabat yang lain lihat. Kemudian laporan, ya Rasul, ada aliran sesat. Ada sesat. Oh, masa ada aliran sesat? Iya ya Rasul. Kenapa? Ada orang tawaf doanya ya Karim. Masa? Iya ya Rasul. Itu Rasulullah penasaran. Masa sih? Coba ngelihat. Bener ada. Muter Ka'bah. Ya Karim, ya Karim. Sambil loncat-loncat. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Bener Rasulullah. Rasulullah tambah penasaran. Tambah mengikuti. Ikut di belakangnya. Lama-lama Rasulullah ikut juga. Ya Karim, ya Karim. Rasulullah ikut ya Karim juga. Masya Allah. Iya. Ikut dia. Itu Rasulullah ngikutin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nah orang yang bodoh Badui ini kan penasaran. Siapa yang ngikutin ini? Ya Karim. Cuk. Aduh. Siapa? Ya Karim, ya Karim. Ngeliatin, dilihat. Rasulullah dipelototin. Cuk. Diam lagi, lanjut lagi. Ya Karim, ya Karim. Rasulullah masih ngikutin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai beberapa saat orang itu marah. Kamu ngikutin aja. Kamu menghina saya ya. Diam aja Rasulullah. Nanti kamu, kalau saya ketemu Nabi saya tak laporin kamu. Padahal yang ngikutin ini Nabi. Muter ya Karim, ikut lagi Rasulullah ya Karim. Ya Karim sambil jengkel dia ngikutin ini. Awas nih, tak smackdown. Dan bener loh. Ya Karim, ya Karim. Dia langsung berbalik. Iya, smackdown. Iya, Rasulullah di sliding. Buah. Beneran. Rasulullah jatuh loh. Jatuh. Nah, kemudian apa di lehernya digini itu loh. Kamu siapa? Ngikutin saya aja. Awas ya kamu, kalau ketemu Nabi saya tak laporin. Nabi terharu, ya Allah, ada orang nggak pernah bertemu denganku tapi cintanya begitu besar. Nangis Rasulullah. Orang Badui beda, begitu aja nangis. Ini Rasulullah terharu. Gayanya ngikutin ya Karim, gini aja nangis. Ya Allah. Rasulullah loh, coba Allah menangis. Rasulullah sambil berurai air mata, ya Allah ada orang bodoh kasihan tapi. Kata Rasulullah, lo nabimu siapa? Ya Muhammad. Kamu tahu Muhammad? Ya enggak, nanti di sana kalau ketemu tak laporin. Bos, saya tuh Muhammad. Muhammad, masa bener ngeprank mah? Enggak, Muhammad. Aku Muhammad Rasulullah, Rasulmu, Nabi Muhammad. Ya saya, wah minta maaf langsung dipeluk. Senengnya dipeluk sampai Rasulullah, maafkan aku.
Jibril turun. Ya Rasul, maafkan saya. Loh kamu ini ngapain? Ya Rasul, maafkan saya. Wong saya ini orang bodoh. Tapi bodoh-bodoh juga di desa saya tuh paling pintar ya Rasul. Suruh ngimamin tahlil ya doanya ya Karim. Mau makan ya doanya ya Karim. Mau masuk WC doanya ya Karim. Apa-apa ya Karim ya Rasul. Maklum saya nggak belajar agama. Tolonglah mintain ya Rasul. Semoga ibadah saya yang pakai ya Karim ini diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Coba minta didoain ya Rasul. Oh ya nanti tak doain. Terus kan sampean Rasul, nanti masuk surga saya diajak enggak ya Rasul? Lu kamu cinta sama saya tak ajak dong. Masuk surga. Bener ya Rasul, bener. Wah, alhamdulillah, yes gitu. Di depan Ka'bah. Depan Ka'bah yes gitu. Nah, malaikat Jibril yang turun tadi menyampaikan, "Ya Muhammad, kasih tahu sama orang Badui itu. Oke, ibadahnya diterima. Tapi dosanya tetap dihitung. Kang, ini ya, maaf ini mana? Tadi ada Jibril datang, diterima. Tadi tak doain, tak usulin, ibadahnya diterima, hajinya diterima. Namanya haji kan ibadah badan. Mingkem aja juga jadi. Nggak baca lah baik, nggak baca ya Karim, mingkem, muter, sah. Pulang-pulang haji mingkem namanya. Mingkem terus. Nggak apa-apa. Tapi Allah tetap menghitung dosa-dosamu. Itu marah orang Badui. Tuhan apa? Dosa segitu aja dihitung. Katanya Allah Maha Pengampun. Karuan kalau nggak sanggup jadi Tuhan turun. Ya Allah. Coba Allah suruh pensiun jadi Tuhan. Orang Badui. Kurang ajar ya. Suruh pensiun. Ya Allah itu. Badui. Silakan hitung dosa-dosa saya yang banyak itu. Akan kubandingkan dengan rahmat Allah, ampunan Allah yang lebih besar daripada dosa-dosaku. Jibril naik lagi. Gimana Jibril? Laporan ke Allah. Ya sudah, terima aja, udah surga. Gara-gara cinta sama Rasulullah. Dan gara-gara dakwah Rasulullah juga baik kepada orang bodoh. Jadi Rasulullah pura-pura bodoh dulu ikut ya Karim. Gitu loh. Ini caranya santri ketika dakwah di rumah mengajak teman-temanmu supaya cinta dengan santri. Gitu loh. Jadi perjuangan santri ketika sudah di rumah mensantrikan masyarakatnya. You understand? Oke, sampai mana itu? Wa ammal hanabilatu. Oh sudah? Selesai? Wallahu a'lam. Bismillah. Min ahlil ilmi dahiran batina wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.